Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan riwayat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Beliau termasuk salah satu dari 5 orang rasul yang merupakan kelompok yang dikenal dengan ulul azmi, yaitu para rasul yang dinilai mempunyai kelebihan di dalam keutamaan, ketabahan, keuletan, dan sikap istiqomah di dalam berjuang. Jumlahnya ada 5, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana yang kita maklum bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam lahir pada masa pemerintahan Raja Namrud laknatullah alaih. Namrud adalah figur yang lebih merupakan kekuatan daripada keadilan, lebih merupakan kezaliman daripada kebijaksanaan. Ia seorang raja yang memerintah secara sewenang-wenang, lalu dengan segala macam cara berusaha mempertahankan kekuasaannya. Itu sebabnya di hari-hari menjelang kelahiran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, entah oleh karena rasa takut dan khawatir akan munculnya orang-orang yang dapat menumbangkan kekuasaannya, entah karena bisikan ahli nujum atau dukun-dukun yang memang banyak mengelilingi istananya, ia memutuskan untuk membunuh seluruh bayi yang dilahirkan dalam bentuk laki-laki. Ini dilatar belakangi oleh kekhawatiran akan muncul seseorang yang dapat menghancurkan kekuasaannya, sebagaimana Fir'aun laknatullah alaih. Itulah sebabnya di zaman sebelum Nabi Ibrahim dilahirkan, Raja Namrud membuat peraturan. Apabila seorang ibu melahirkan bayi laki-laki, bunuh bayi itu. Seluruh perempuan hamil berada di bawah pengawasan aparatur negara, dan laki-laki dianjurkan untuk jangan dekat-dekat dengan istrinya guna menghindari terjadinya proses kehamilan ini. Entah berapa ratus bahkan berapa ribu bayi laki-laki yang jadi korban tanpa dosa dari sebab kelaliman pemerintahan Raja Namrud laknatullah alaih ini. Kita teringat kepada satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ya'ti 'alan nasi zamanun ru'asa'uhum kal asad wa wuzara'uhum kal zi'ab wa qudatuhum kal kilab wa katsirun nasi yawma idzin kal aghnam. Pada satu saat, kata Nabi, akan datang di tengah masyarakat manusia di mana pada masa itu muncul pemimpin-pemimpin yang bertingkah laku seperti singa. Ru'asa'uhum kal asad. Pemimpin-pemimpin mereka bertingkah laku seperti singa. Saudara kenal singa? Saudara boleh periksa. Di mana ada hutan, singa selalu menjadi raja. Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi yang namanya singa tidak pernah peduli. Ada pemilihan atau tidak, raja hutan tetap singa.
Kenapa? Karena singa menjadi raja di hutan bukan berdasarkan kebenaran, tapi karena kekuatan. Karena kuat, maka dia naik jadi raja. Soal benar atau tidak, soal lain. Maka sebagai akibatnya, setelah si singa ini naik menjadi raja hutan, dia bukan melindungi rakyatnya, malah makanin rakyatnya. Coba saudara lihat di hutan. Kambing rakyat hutan dimakan oleh singa. Ayam rakyat hutan dimakan oleh singa. Sapi rakyat hutan dimakan oleh singa. Inilah akibatnya karena singa naik berdasarkan kekuatan. Setelah naik bukan melindungi rakyatnya, malah makanin rakyatnya. Mental semacam inilah yang dimiliki oleh Raja Namrud laknatullah alaih. Cuma karena rasa ketakutan akan datang orang yang akan menumbangkan kekuasaannya, maka seluruh bayi laki-laki harus dibunuh tanpa dosa apapun. Itulah kata Nabi, akan datang di tengah masyarakat manusia muncul pemimpin-pemimpin yang mentalnya seperti singa. Nah kalau yang jadi pemimpin sudah seperti singa, wa wuzara'uhum kazzi'ab. Yang jadi wazir, yang jadi menteri kata Nabi, lagunya seperti serigala. Nyetel ini, tapi serigala. Apa serigala itu? Saudara tahu dalam dongeng anak-anak, serigala itu kan binatang yang paling licik. Untuk terang-terangan dia tidak berani karena tidak punya kekuatan seperti sang singa. Maka dia pakai ilmu kelicikannya. Serigala itu kalau ingin makan daging ayam, pakai bulu ayam. Kalau kepengen makan daging kambing, pakai bulu kambing. Pendeknya, serigala binatang yang menghalalkan segala macam cara asal tujuan tercapai. Itulah serigala. Lambang dari sifat kelicikan. Lempar batu, sembunyi tangan. Pengen makan daging ayam, pakai bulu ayam, nyaruh jadi ayam. Pengen makan daging kambing, pakai bulu kambing, nyaruh jadi kambing. Ini akibat dari yang pertama tadi. Pemimpin seperti singa, lalu menteri pun seperti serigala. Efeknya kemudian yang segera menyusul apa? Wa qudatuhum kalkilab. Kalau pemimpin sudah seperti singa, menteri sudah seperti serigala, wa qudatuhum kalkilab, akan muncullah para penegak hukum yang mentalnya seperti anjing. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Penegak hukum yang mentalnya seperti anjing itu. Anjing, saudara lihat, anjing akan setia kepada siapa saja yang memberinya daging. Kalau dia disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana yang maling, mana yang tamu. Biar yang datang tamu, kalau nggak bawa apa-apa, pasti digonggong. Biar yang datang maling, kalau bawa daging, anjing kalem. Pokoknya siapa yang berdaging, itulah majikan saya. Apa kata majikan saya, itulah yang saya laksanakan. Maka hilang kebenaran hukum, hancur norma-norma keadilan. Oleh karena apa? Oleh karena anjing dapat daging. Lalu dalam kondisi semacam itu, yang jadi rakyat bagaimana? Kata Nabi, wa katsirun nas yauma idzin kal aghnam. Adapun kebanyakan orang pada masa itu, lagunya sudah seperti kambing. Saudara, kambing itu binatang yang cuma menang groyokan dan tidak punya alternatif. Namanya kambing, digiring ke lapangan embe. Betul kan? Digiring ke kuali embe. Dikasih makan rumput embe. Sampai pun mau dipotong, masih embe juga. Tidak punya pilihan lain si kambing ini, tidak punya alternatif lain. Kondisi semacam inilah yang terjadi di masa pemerintahan Raja Namrud laknatullah alaih. Oleh karena diiming-iming, dibisiki oleh dukun-dukunnya,
oleh nujum-nujum yang mengelilingi istananya bahwa akan datang seorang anak laki yang kelak akan menumbangkan kekuasaannya, dia mengeluarkan peraturan. Ya peraturan singa. Mulai saat ini diumumkan kepada seluruh rakyat, siapa-siapa perempuan melahirkan bayi laki-laki, bunuh hidup-hidup. Seluruh orang bunting di bawah pengawasan Hansip negara. Dan mulai malam ini supaya semua kaum bapak jarang-jarang tidur sama istrinya. Namanya peraturan Namrud. Tapi apa yang memang Allah kehendaki untuk terjadi pasti terjadi. Yaitu kelahiran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Pada saat beliau terlahir ke alam ini oleh ayahnya yang bernama Azar, disembunyikan di dalam sebuah gua. Di sini bertemu antara nurani seorang bapak dan ketaatan kepada raja. Dia ingin taat kepada raja, dia mesti membunuh anaknya. Tapi sebagai bapak dia sayang kepada anaknya, dia harus selamatkan. Dicarinya jalan tengah, maka Ibrahim disembunyikan di dalam sebuah gua dengan satu perhitungan tentunya. Lu mati ya nggak apa-apa, lu hidup ya syukur. Sebab ini pertimbangan dia akan bikin susah dia di masa yang akan datang. Coba anak dalam kondisi apa adanya ditaruh di dalam gua, menurut perhitungan logika mati ini. Namun apa yang terjadi? Nabi Allah Ibrahim yang sejak masa bayi diletakkan dalam gua dipelihara oleh Allah. Nah, kalau Allah yang sudah memelihara, orang mana yang sanggup mendatangkan bencana dan mudarat? Untuk melangsungkan kehidupannya, Nabi Ibrahim itu mengisap ibu jarinya. Dan konon menurut riwayat dari ibu jarinya itu keluarlah madu. Sehingga walaupun tidak didampingi oleh ayah dan ibunya, tinggal di dalam gua seorang diri, pertumbuhannya sebagai seorang bayi menjadi seorang anak, tumbuh dengan pesat sebagai lazimnya anak-anak yang lain. Dalam ilmu tauhid ini yang dinamakan irhas. Tanda-tanda yang diberikan kepada seseorang yang akan dipilih menjadi rasul pada saat dia masih anak-anak. Ini yang dinamakan irhas. Adapun kalau dia sudah diangkat menjadi rasul, maka tanda-tanda itu dinamakan mukjizat. Kalau jatuh kepada wali, maka tanda itu dinamakan karomah, atau yang dalam bahasa kita disebut dengan keramat. Jadi kan kita ini dalam kehidupan anak-anak kita kadang-kadang bisa melihat bakat yang dimilikinya pada saat dia masih kecil. Tanda-tanda itu ada. Nah, dalam kehidupan para rasul, masa kecil mereka yang melakukan itu dinamakanlah irham. Begitulah Nabi Ibrahim tumbuh dari bayi menjadi anak-anak di dalam gua. Dan ayah ibunya kadangkala menengok dia. Pada saat dia sudah mulai pandai berbicara, dia sudah mulai berpikir. Dan pola berpikir yang pertama, satu hari dia tanya bapaknya, "Papi," kalau bahasa sekarang, "ini yang bikin alam ini sebenarnya siapa? Yang bikin saya siapa? Yang menyebabkan saya ada siapa?" "Ya kami, ibu bapakmu," kata ayahnya. "Oh begitu." "Lalu yang bikin ibu bapak siapa?" "Ya nenekmu. Gara-gara dia saya ada, gara-gara saya kamu ada." "Lalu yang bikin kakek dan nenek siapa?" "Ya buyutmu." "Lalu yang bikin buyut siapa?" "Ya bapaknya buyut." "Yang bikin bapaknya buyut?" "Ya kakeknya buyut." Kalau gitu nggak pernah selesai dong. Tentu akan ada pencipta pertama. Siapa pencipta pertama itu? "Bapaknya buntu." "Lu jangan usil dah."
Teman-teman lu juga nggak pernah nanyain urusan kayak begini. Saya nggak puas, Pak. Begini sekarang, saya mau tanya. Ini kaum kita nyembah apa? Nyembah berhala. Nah yang bikin berhala itu siapa? Saya, bapakmu, Azhar. Kaum kita menyembah berhala, ini bapak. Kenapa nggak nyembah bapak aja kok tanggung-tanggung? Jawaban ayahnya tidak membuat ia jadi puas. Terus merenung siapa gerangan pencipta pertama, siapa gerangan yang patut disembah dengan sebenarnya, siapa gerangan pencipta alam semesta ini. Bila malam datang, dia melihat bintang gemintang bertabur menghias cakrawala, dia berkata, ini yang patut dianggap Tuhan, tinggi, terang, benderang. Tapi manakala besok pagi bintang tenggelam, dia pun bilang, la uhibbul afilin. Saya tidak suka kepada yang tenggelam. Masa Tuhan tenggelam? Ketika malam datang, bulan pun terbit. Nah, ini barangkali yang Tuhan. Ini lebih besar dari yang semalam. Tapi bila bulan pun terbenam, lagi-lagi dia bilang Tuhan tidak mungkin terbenam. Lalu bila matahari terbit, nah ini enggak salah lagi. Ini lebih gede dari yang dua-dua kemarin. Ini pasti Tuhan. Dan manakala matahari terbenam, dia pun berkata, Tuhan tidak akan pernah terbenam. Perjalanan yang mencari Tuhan ini bisa saudara baca dalam surah Al-An'am ayat 76 sampai dengan ayat 79. Sampai Allah memberikan petunjuk kepadanya, mengangkatnya menjadi seorang rasul dan menyampaikan misi dakwahnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dakwah yang pertama dilaksanakan tentu kepada bapaknya, kemudian kepada kaumnya. Secara psikologis ini kan makan nasi. Coba, kalau kita harus nasihatin orang lain yang tidak ada hubungannya dengan keluarga, barangkali biasa saja. Tapi nasihatin bapak sendiri, ini kan makan nasi. Mau didiamkan saja batil dan sesat, mau diceramahin bapak sendiri. Tapi bapak tinggal bapak, kewajiban melaksanakan dakwah jalan terus. Ini berarti bahwa tugas amar ma'ruf dan nahi munkar memang tidak mengenal posisi. Begitulah saudara-saudara, sampai kepada satu hari Nabi Ibrahim melaksanakan dialog dengan kaumnya. Saudara-saudara, hadhihi tamathil allati antum laha akifun. Surah Al-Anbiya ayat 51. Saudara-saudara, berhala-berhala ini yang bapak saya yang buat, inikah yang selama ini tuan-tuan sembah? Kaumnya menjawab, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Iya, sebab nenek moyang kami, nenek moyang kita juga dulu nyembah itu. Bagaimana nenek moyang kita, begitulah kita. Jawab Nabi Ibrahim, laqad kuntum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Sebenarnya kamu dan nenek moyangmu sama, borongan satu gerbong sesat. Kok kamu ngikutin nenek moyang kamu? Mereka enggak berpikir, kamu enggak ikut berpikir. Mereka sesat, kamu ikut sesat. Kamu sudah hidup di satu zaman yang maju sekarang ini. Kenapa mau kembali ke zaman nenek moyang dulu? Menyembah berhala yang nyata-nyata tidak sanggup mendengar, tidak sanggup melihat, tidak sanggup memberikan manfaat mudarat. Pokoknya kalau kamu tidak tinggalkan berhala-berhala ini, satu saat pasti akan saya sikat dan saya hancurkan. Jadi saudara-saudara, prinsip dakwah itu memang tentu harus bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan bijaksana dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Tapi kalau sudah mencegah suatu kemunkaran, kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kamu yang melihat suatu kemunkaran,
hendaklah dia berusaha merubah dengan kekuatan tangannya. Kalau dengan tangannya dia tidak sanggup, fabilisani, hendaklah dengan lidahnya. Kalau itu pun dia tidak mampu, fabiqalbi, hendaklah dalam hatinya. Dan mencegah suatu kemungkaran dengan hati, itulah nilai iman yang terendah adanya. Nabi Ibrahim melihat bahwa watak menyembah berhala ini sudah berurat dan berakar. Kenapa? Mereka malah mengembalikan itu kepada kebiasaan dan tradisi nenek moyang. Sama juga di zaman kita sekarang ini. Sudah kita menegakkan tauhid, membina sebersih-bersih iman, menegakkan semulus-mulus tauhid. Ada juga kelompok orang yang mau mengembalikan kita ke zaman nenek moyang, ke zaman animis, menghidupi tradisi nenek moyang dalam hal ibadah, dalam hal ubudiyah. Tentu merupakan langkah kemunduran adanya. Dan ini bukan barang baru. Umat Nabi Ibrahim sudah memberikan contoh. Kenapa kami menyembah berhala? Sebab nenek moyang kami menyembah berhala. Nabi Ibrahim jawab gampang aja. Iya lo borongan, sekerbong, lempeng semua sesat. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan bukan cuma kata, dibuktikan oleh Nabi Allah Ibrahim. Begitu Raja Namrud menurut satu riwayat bersama para tentaranya pergi berburu, Nabi Ibrahim ngintip-ngintip. Begitu Namrud keluar, beliau masuk. Kalau istilah kita, ke tempat Namrud ibadah, ke masjidnya dah. Di mana di situ tersimpan seluruh berhala yang mereka sembah, dari yang paling gede sampai yang paling kecil. Nabi Ibrahim masuk bawa kampak. Seluruh berhala-berhala yang ada di tempat itu habis dikampakin, hancur berantakan. Kecuali berhala yang paling gede, itu ditinggalin, nggak diapa-apain, dan kampaknya ditaruh di tangan berhala yang paling gede. Memang kebetulan tangannya lagi teracung begini, digantungkan kampak di situ. Nabi Ibrahim keluar. Adapun Namrud, ketika dia pulang dari perburuannya, mau melaksanakan ibadah, bukan main terkejutnya melihat Tuhannya berantakan. Waduh, ini celaka kerjaan siapa ini? Dikumpulkan para intel negara, staf-staf khusus. Ini ada supersip masuk kemarin, mengganggu stabilitas peribadatan kita. Ini mesti dicari siapa biang keroknya ini. Cari sampai ketemu siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini. Intel pun disebar. Ada yang ke kota, ada yang ke desa, ada yang pokoknya ke seluruh penjuru. Sampai ada yang desas-desuskan. Tuan Raja, gimana? Saya dengar selentingan berita. Berita apa? Pada waktu Tuan Raja pergi berburu, seorang anak muda bernama Ibrahim masuk ke tempat ibadah kita. Barangkali dia yang menghancurkan patung-patung kita. Kalau begitu cari, tangkap Ibrahim, tangkap. Panggil kepala intel. Dipanggil. Kamu cari orang namanya Ibrahim, tangkap. Kok ditangkap? Tangkap. Sebab menurut berita dia yang menghancurkan berhala-berhala kita. Ya tapi kan belum ada buktinya Pak. Soal bukti gampang, belakangan, yang penting tangkap aja dulu. Ini supersip ini. Saudara-saudara, dicarilah Nabi Allah Ibrahim, ketemu, dihadapkan kepada Raja Namrud, disidang di pengadilan terbuka, disaksikan orang banyak, dibuka oleh Raja Namrud. Sidang luar biasa dalam rangka memeriksa dan mengadili tertuduh Ibrahim. Dengan ini kami nyatakan dibuka untuk umum. Terdakwa supaya dibawa ke dalam ruangan sidang.
Dihadapkan Nabi Ibrahim. Nama Ibrahim. Orang tua. Tuduhan menghancurkan berhala. Hadza bi alihatina ya Ibrahim. Hai Ibrahim, benarkah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Ah, siapa bilang? Ada berita yang sampai kepada kami. Ketika kami keluar, kau masuk ke tempat kami ibadah. Ngaku aja dan aku. Daripada urusan jadi panjang, mendingan ngaku aja dah. Kata Nabi Ibrahim, enggak. Bal fa'aluhu kabiruhum hada. Yang menghancurkan berhala-berhala Tuhan, berhala yang paling besar ini. Yang paling besar ini. Besarnya nunjuk ke patung, ininya nunjuk ke dirinya. Kabiruhum kepada berhala, hada kepada dirinya sendiri. Wah, enggak, kata Nabi Ibrahim. Setahu saya enggak semua berhala hancur. Saya dengar yang paling gede enggak apa-apa. Ya. Dan ada kampak di tangannya. Kali yang gede tuh iseng. Jadi yang kecil-kecil ini dikampakin semua sama yang gede. Oh, buktinya kampak masih ada di tangannya kok. Tanya aja dia. Kata Namrud, Ibrahim, kamu sudah gila apa? Kenapa? Masa saya disuruh nyembah berhala, disuruh nanya berhala? Jadi nggak bisa jawab dia? Nggak bisa jawab. Nah kalau nggak bisa jawab, kenapa disembah? Yang gila saya apa sampean? Merasa tidak sanggup menghadapi argumentasi yang diajukan oleh Nabi Allah Ibrahim, Namrud salaf. Dalam kesalapannya itulah ia menjatuhkan vonis bahwa Nabi Allah Ibrahim dihukum bakar hidup-hidup. Pada hari yang ditentukan, dikumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya, sehingga merupakan timbunan besar yang menyerupai sebuah bukit kecil. Apabila segalanya telah siap, kayu bakar itu pun disulut orang, dan api mulai menjilat ke sana kemari, makin lama makin besar, makin lama makin besar, sehingga tentara Namrud bingung. Ini Ibrahim bagaimana ngebakarnya? Kalau kita anterin ke api, kitanya ikut angus, dilemparin nggak mungkin sampai. Lalu mereka menemukan akal, dibuat semacam lentingan busur panah. Kalau istilah kita di kampung kayak selepetan begitu. Sehingga Nabi Ibrahim dilemparkan dan tepat jatuh di tengah kobaran api yang menggunung. Namrud tentu saja memandang dengan perasaan puas. Segenap konco-konco dan antek-anteknya melihat dengan hati yang lega. Dan semuanya merasa hancur sudah biang kerok yang selama ini menjadi racun dan duri dalam kehidupan kita. Tapi rupanya yang mereka mau lain dengan yang Allah mau. Ketika Nabi Allah Ibrahim hampir masuk ke tengah kobaran api yang menggunung itu, datanglah perintah Allah kepada api. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah kamu, selamatkan Nabi Ibrahim. Api ini tunduk kepada perintah Allah. Ia pun dingin, sehingga Nabi Ibrahim di tengah kobaran api yang menggunung, seujung rambut pun tidak terbakar, malah kedinginan di tengah kobaran api. Lalu api ini dari besar
makin lama makin kecil, makin lama makin kecil, akhirnya padam. Yang ada tinggal tumpukan arang dan debu. Kata Namrud, mampus lo Ibrahim, rasain. Barangkali istilah kita nih, makan pencarian lo. Pakai bertingkah mencaci maki Tuhan kami, menghancurkan berhala-berhala. Sekarang rasakan hasil usahamu. Sorak-sorai pun kedengaran. Begitu lagi sorak-sorak dari tumpukan abu dan arang itu gerak-gerak. Kerusak. Kok ini ada arang bergerak-gerak? Rupanya dilihat-lihat, makin lama makin nyata, Nabi Ibrahim keluar dari tumpukan arang dalam keadaan utuh, tidak kurang satu apapun. Sebenarnya andai kata Namrud mau menggunakan akalnya, saat itu dia tentu menemukan satu hal yang luar biasa. Satu kebesaran yang kalau dia mau merenung akan sampai kepada kekuasaan yang serba maha. Tapi karena ketika itu hatinya sudah dipenuhi nafsu, ditutupi oleh kesombongan, dia buta terhadap kenyataan itu. Kaum muslimin rahimakumullah, akhirnya Nabi Allah Ibrahim ini diteror langsung oleh orang tuanya. Kata abahnya, "Aradibun anta an alihati ya Ibrahim? Ibrahim, kau benar-benar tidak senang kepada Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhala ini? La in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya." Kalau engkau tidak berhenti, hai Ibrahim, tidak berhenti memperkenalkan Tuhan seru sekalian alam, tidak berhenti mencela dan mencaci bahkan menghancurkan berhala-berhala kami, la arjumannaka, akan kami rajam kamu. Iya, kalau raja yang ngancam begini, orang tua beliau sendiri ngancam begini. Itulah tantangan dakwah, saudara-saudara. Kita melaksanakan dakwah ini tempo-tempo berhadapan dengan penguasa yang mentalnya macam Namrud. Tempo-tempo berhadapan dengan orang kaya yang pelitnya macam Qarun. Tempo-tempo berhadapan dengan orang tua yang mentalnya macam Azar. Orang tua yang kaku, yang tidak mau terbuka terhadap kenyataan. Istilah di kampung kita, orang tua yang laceng. Tahu laceng? Udah salah kenceng. Sulit benar menerima pembaruan yang membawa umat kepada masalah-masalah yang memang nyata lebih baiknya. Itulah tantangan di dalam melaksanakan tugas dakwah, dan ini dihadapi oleh Nabi Allah Ibrahim. Ayahnya terakhir memberikan tekanan, kalau kau tetap melaksanakan misimu, tidak engkau mau berhenti dari tugas dakwah ini, awas Ibrahim, la arjumannaka, akan aku rajam, akan kami lontari kau dengan batu, wahjurni maliya, pergi kamu dari sini. Ya Allah, diputuskan hubungan. Kalau memang engkau berkeras dengan tugas dakwahmu, persilakan Ibrahim, keluar, pergi saja dari sini. Diusir oleh orang tuanya sendiri. Inilah hidayah, saudara-saudara. Oleh sebab itu, tugas utama kita kaum muslimin sebenarnya bukan mengislamkan orang, tapi menyampaikan Islam. Tugas kita ialah menyampaikan Islam, bukan mengislamkan orang. Sebab orang mau Islam atau tidak, itu urusan hidayah dari Allah. Jangankan kita, Nabi Ibrahim tidak sanggup mentauhidkan ayahnya Azar. Nabi Nuh tidak bisa mengislamkan putranya Kan'an. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Jahal dan Abu Lahab.
paman Nabi, orang tua Nabi, anak Nabi, istri Nabi sekalipun, hidayah tidak diberikan kepada mereka, mereka tidak terpanggil mengikuti kebenaran. Kalau sudah kenyataan ini yang kita temui, kembalilah kepada konsep Quran. Allahumma inni qad ballaghtu, wahai Allah, seruanmu sudah saya sampaikan, dakwahmu sudah saya canangkan, ajakan kepada tauhid sudah saya sampaikan. Allahumma inni qad ballaghtu, sudah saya sampaikan ya Allah. Perkara mereka tidak mau ikut, itu karena semata-mata hidayah berada di tanganmu ya Allah. Kalau kemarin landasan dakwah kita, insya Allah tugas dakwah kita berkelangsungan. Kalau tidak, makan hati. Kita pikirin, ya orang gua ajak benar-benar nggak mau, ya dipikirin. Saya ajak ngaji malah dikasih maki, saya ajak yang baik malah saya dicemoohkan. Kok begini dakwah? Akhirnya dipikirin, sakit jantungan. Sudah orang nggak kena kita ajak beriman, kita sendiri makan ke dalam. Itulah Quran meletakkan konsepsi dasar, sampaikan dakwah dengan baik, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ternyata metode sudah baik tapi orang tidak juga mau beriman, tanamkan dalam hati, Allahumma inni qad ballaghtu, ya Allah, tugas saya cuma sekedar menyampaikan. Perkara mereka tidak mau, saya sudah menyampaikan ya Allah, terserah hidayahmu. Kelapangan jiwa akan kita temui di sana. Entah berhadapan dengan penguasa yang punya mental kayak Namrud, bertingkah laku sewenang-wenang, aji mumpung, mentang-mentang kuasa lalu saenake dhewe, menghitamkan yang putih, memutihkan yang hitam menurut seleranya saja. Entah berhadapan dengan orang kaya yang punya mental seperti Qarun, makin kaya tapi makin bakhil, atau berhadapan dengan orang-orang tua yang punya tingkah laku seperti Azar. Diperlukan sikap lapang dada untuk menyampaikan risalah Islam ini. Terhadap reaksi keras dari abahnya ini apa? Kata Nabi Ibrahim, surah Maryam ayat 47 menjelaskan, Salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya wa a'tazilukum wa ma ta'buduna min dunillah. Kalau memang begitu Abah, salamun alaika. Oke Abah, selamat jalan. Marilah kita tempuh jalan kita masing-masing. Saya memang anak Bapak, tapi tauhid adalah prinsip. Allah Tuhan saya. Ini prinsip. Kalau Bapak tidak mau mengikuti seruan saya, padahal saya sayang kepada Bapak, saya cinta kepada Bapak, saya tidak ingin Bapak bersekutu dengan setan, saya tidak ingin Bapak menemani setan di dalam neraka, saya ingin menyelamatkan Bapak. Tapi ini rupanya vonis Bapak. Hendak merajam saya, mengusir saya dari sini. Oke, Bapak. Salamun alaika. Selamat jalan. Sa'astaghfirullah. Saya akan memohon ampun kepada Allah untuk Bapak. Memohon ampun. Jadi walaupun dalam Islam kita berbeda akidah dengan orang tua, tetapi kewajiban untuk berbakti tidak menjadi putus karenanya. Dalam surah Luqman dijelaskan, apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan Allah, jangan taati. Tetapi sungguh pun demikian, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah engkau pergauli keduanya di dunia ini secara baik. Toleransi yang besar ditunjukkan oleh Islam. Dan lebih besar lagi dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim. Sungguh pun Bapak sudah mengusir saya, menolak mentah-mentah ajaran tauhid, tetap juga menyembah berhala, tetap juga bersekutu dengan setan. Saya akan memohonkan ampun kepada Allah untuk Bapak. Wa a'tazilukum. Saya akan menjauhkan diri dari apa yang Bapak sembah, dari apa yang kaum kita sembah selain daripada Allah.
Bapak menyembah berhala, kaum kita ini menyembah berhala, wa a'tazilukum. Saya akan menyingkir dari semua itu. Selamat jalan Abah. Istilah kita goodbye my dear. Ini jalan yang membedakan saya dengan Abah. Jalan tauhid dan jalan syirik. Di sini kita harus berpisah. Walaupun dengan berat hati kita berpisah. Jadi keluarga dan akidah punya garis yang jelas. Umumnya, ya walaupun baik tapi memang harus ditingkatkan. Umumnya kita ini kan mayoritas merasa sebagai muslim karena keturunan. Kenapa kamu Islam? Bapak saya Islam, nenek saya Islam, saya Islam. Baiklah, itu pun baik. Pada mulanya memang harus begitu. Tapi lambat laun kita tentu harus merasakan bahwa keberadaan kita dalam Islam tidak cukup cuma karena faktor keturunan. Dengan kata lain, kita harus memperbaiki kualitas keislaman kita. Inilah proyek utama kita sekarang, mengislamkan orang Islam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Maka Nabi Ibrahim pun meninggalkan orang tuanya, meninggalkan kaumnya, uzlah, hijrah ke tempat Baitul Maqdis, daerah di Palestina sekarang ini. Sejarah kehidupan Rasul umumnya memiliki kemiripan. Rata-rata ditentang oleh kaumnya sendiri dan sebagian besar lalu hijrah. Itu barangkali memang resiko dari satu perjuangan. Nah, begitu tantangan yang dihadapinya dalam melaksanakan dakwah. Lalu cobaan-cobaan yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim pun luar biasa. Pantas kalau beliau itu masuk ulul azmi dan mendapat titel Khalilullah. Nabi Ibrahim titelnya Khalilullah, orang yang mencintai dan dicintai Allah. Khalilullah. Ini terbukti dari cobaan-cobaan yang dihadapinya. Pertama, dari perkawinannya dengan Siti Hajar, dengan Siti Sarah maksud saya, beliau tidak dikaruniai seorang anak pun. Umur sudah lanjut. Padahal anak kita tahu pelanjut sejarah, penyambung cerita, si buah hati belahan jantung. Sampai pada satu hari Hajar musyawarah. Kalau bahasa kita, Bang, bagaimana Hajar? Lama juga kita sudah berumah tangga kan Pak? Lalu, dan kita sejauh ini belum dikaruniai seorang anakku. Ya sabarlah, pada waktunya tentu akan ada juga. Tapi kapan lagi Bang? Usia kita sudah cukup lanjut. Maksud kamu bagaimana Hajar? Begini sajalah Bang. Bagaimana kalau abang kawin saja lagi? Ya Allah, punya istri macam begini, menyuruh lakinya kawin lagi. Tapi dasar Nabi Allah Ibrahim, nggak mau saya kan cinta sama Hajar. Iya, soal cinta saya tahu, dan saya tidak meragukan cinta abang kepada saya. Cuma masalahnya saya nggak bisa memberikan keturunan Bang. Bukan nggak bisa, belum. Sudahlah, kawin saja lagi Bang. Nggak mau nggak mau. Istrinya nyuruh kawin, lakinya ogah-ogahan. Sekarang kan enggak, istrinya larang kawin, suaminya malah nyelintir. Sampai ketika didesak kata Ibrahim, ya kalau itu yang Sarah Hajar mau, biarlah, jadilah. Saya mau kawin lagi dengan syarat kau yang mencarikan istri untuk saya itu. Oleh Siti Hajar dipilihkan Siti Sarah. Kawinlah Nabi Ibrahim dengan Sarah. Dari Sarah ini beliau dikaruniai seorang putra bernama Ismail alaihi salam. Nah, cobaan datang untuk menguji Khalilullah ini. Hai Ibrahim, kau cinta kepadaku, kata Allah, seolah-olah setelah kau punya anak, masuk rasa cinta anak ke dalam hatimu.
Allah mau buktikan mana cintamu yang lebih besar, kepada anakmu atau kepada aku, kata Allah. Maka turun perintah untuk menyembelih anaknya sendiri. Satu riwayat menceritakan bahwa latar belakang perintah menyembelih anak ini sebenarnya gara-gara Nabi Ibrahim juga ketelepasan ngomong. Beliau pernah menyembelih 300 ekor onta dan 1000 ekor kambing. Dagingnya dibagikan kepada fakir miskin. Dilaksanakan penyembelihan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dekat. Tidak cuma manusia, malaikat kagum. Dipuji Nabi Ibrahim. Bukan main Ibrahim. Kaya, berani. Ya kalau miskin berani, nekat kali. Ini kaya, berani. Menyembelih 300 unta, 1000 kambing, dagingnya disedekahkan kepada fakir miskin. Luar biasa Ibrahim. Ketika dipuji orang banyak itulah beliau timbul sifat manusianya. Apa kata beliau? Saya mah jangankan kambing sama unta, anak juga kalau saya punya disuruh potong, saya potong untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa ketelepasan ngomong begitu? Sebab waktu itu belum punya anak. Ngomongnya enak. Sama juga kita, goma kalau punya motor, siapa juga ketemu di jalanan, gue boncengin. Lagi belum punya. Kalau udah punya, lain gayanya. Itu biasa itu, omongan orang belum kaya emang begitu. Saudara-saudara, sehingga omongan yang beliau sudah lupa bertahun-tahun bahkan puluhan tahun ini. Begitulah ketika sudah punya anak Ismail, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail sedang lucu-lucunya dalam tidurnya mimpi turun perintah, ya Ibrahim uffi binuzrika. Hai Ibrahim, bayar nazarmu. Nazar? Iya. Apa nazar? Dulu pernah ngomong apa, ingat enggak? Jangankan cuma kambing, unta, anak pun kalau punya disuruh potong, saya potong. Jadi anggap nazar. Bayar nazarmu, potong anakmu. Dipikirin siangnya, semalam itu benar-benar perintah Allah apa cuma ngimpi? Kalau ngimpi kok jelas amat. Kalau perintah Allah kok kelewatan amat. Pakai anak disuruh potong, emang gak ada yang lain apa? 3 malam berturut-turut mimpi sampai beliau yakin ini memang benar perintah Allah. Dan dilaksanakan dengan berat hati. Pagi-paginya bilang kepada Siti Sarah, Sarah, Ismail mandikan, berikan pakaian yang baik, saya mau bawa pergi dia. Kemana bang? Pokoknya mau saya bawa. Berangkatlah anak beranak ini menuju salah satu bukit di daerah Mina. Ketika duanya sudah mau berangkat, iblis sibuk bukan main. Ini cobaan loh. Orang kalau mau ibadah, iblis paling gatal. Segala macam cara mereka lakukan agar orang jangan ibadah. Ini Ibrahim mau membuktikan cintanya kepada Allah. Ya Allah, lihatlah. Walaupun saya sudah punya anak, cinta saya kepadamu lebih besar ya Allah. Walaupun perintah ini menyembelih leher anak sendiri, saya potong karena melaksanakan perintahmu. Iblis ribut. Mula-mula dia bisikin Nabi Ibrahim. Hei Ibrahim, kau lihat anakmu di belakang itu. Kecil, lucu-lucunya. Masa anak begitu mau dipotong? Tega kamu Ibrahim. Ini perintah Allah. Gak ada urusan sama ente. Iya. Kata iblis, waduh mantap juga nih. Kalau suaminya gagal, istrinya kali. Biasanya perempuan perasaannya lebih tinggi daripada pikirannya. Ini Siti Sarah barangkali, kalau Siti Hajar barangkali, kalau saya perdayai bisa terpedaya. Hajar, ya. Kamu tahu anakmu Ismail mau dibawa kemana? Saya tidak tahu. Mau dipotong oleh suamimu Ibrahim. Mau dipotong. Dipotong. Kok bisa begitu? Iya, katanya ini perintah Allah. Iblis,
Kalau memang ini perintah Allah, jangankan cuma anak saya Ismail, saya juga ibunya mau ikut dipotong. Wah, kata iblis nih gilaan lagi dari laki. Saya kira karena perempuan bisa barangkali dilemahkan semangatnya, ya saya tidak. Ismail nih masih kecil kali ini, gampang dikelecehin. Ismail, kau mau dipotong oleh ayahmu? Dipotong. Kok bisa begitu? Katanya perintah Allah. Kalau memang ini perintah Allah, saya siap. Iblis mau ngomong lagi, Nabi Ismail ngambil batu disambitin iblis. Izhab ya la'in, pergi, laknat, terkutuk kamu. Nyambitinnya itu sampai sekarang jadi ikutan dalam salah satu pelaksanaan ibadah haji yang disebut jumrah, melontar. Itu simbol permusuhan abadi antara manusia dengan iblis. Jadi kalau ada orang mau berbuat baik, iblis itu datang dari 3 penjuru. Dari bapak, dari anak, dari istri. Kadang-kadang bapaknya nggak kena, istrinya dibujukin. Laki lu sok loyar menyumbang masjid. Jangan kasih duit, simpan aja baik-baik. Istri nggak kena, anak. Segala macam cara iblis berusaha. Baru sampai di bukit yang dituju, Nabi Ibrahim buka kartu. Ismail, abah diperintah Allah menyembelih lehermu. Bagaimana? Kerjakan apa jangan? Kalau memang itu perintah Allah, kerjakan abah. Insya Allah abah akan menemukan saya termasuk orang sabar. Ini jawaban anak soleh. Coba kalau jawaban anak pintar nggak soleh, bukan begitu. Ismail, saya disuruh motong lehermu, bagaimana? Kenapa saya pak, bapak aja yang tuaan potong. Pinter, tapi nggak soleh ya begitu itu, minteri jadinya. Saudara-saudara, sampai Nabi Ismail diganti oleh Allah dengan seekor kambing kibas. Cobaan terhadap kecintaannya kepada Allah. Kau cinta aku, itu benar. Tapi setelah kau punya anak, rasa cinta anak masuk ke dalam hatimu. Mana lebih besar, cintamu kepada anakmu atau cintamu kepada aku, kata Allah. Terbukti cintanya kepada Allah lebih besar daripada cintanya kepada anaknya. Bukankah nilai cinta itu baru terasa nyata kalau sudah lewat cobaan, lewat pembuktian? Sehingga dengan demikian kata orang, biasanya cinta itu menuntut pengorbanan. Berani bercinta, berani berkorban. Jangan takut berkorban, nggak usah cinta-cintaan. Saudara-saudara, sebab kalau orang sudah berbuat untuk sesuatu yang dicintainya, sangat boleh jadi si lemah akan jadi kuat, yang jauh jadi terasa dekat, yang takut jadi berani. Kalau orang sudah melakukan sesuatu untuk yang dicintainya. Seorang bapak karena cintanya kepada anaknya, dia rela pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang supaya hari depan anaknya lebih baik daripada dia. Seorang suami yang cinta kepada istrinya, tidak soal dia kepanasan dan kehujanan, mencari yang sulit-sulit yang diinginkan oleh istrinya. Contoh paling dekat saja, kalau istrinya sedang mengidam, biar tengah malam buta minta mangga dan gak musim mangga, rusak-rusak suaminya cari mangga. Cinta memang membuat yang jauh jadi terasa dekat. Lalu cobaan lain ketika turun perintah melaksanakan khitan. Umur beliau menurut riwayat Abi Daud sudah umur 80 tahun. Di zaman belum ada pisau cukur, silet, gunting, kulit sudah alot. Tapi ini perintah Allah, laksanakan, resiko belakangan. Nabi Ibrahim pandai memilah mana kepentingan pribadi, mana perintah Allah. Nah, perkara beliau nanti pindah ke Mekah, membangun Ka'bah sampai kepada hari tuanya, ini berkaitan dengan Nabi Allah Ismail. Dan akan kita bicarakan pada pertemuan di mana kita nantinya akan membicarakan riwayat Nabi Ismail alaihi salam. Untuk riwayat Nabi Ibrahim, walaupun serba singkat, hingga ini sajalah dahulu. Dan mudah-mudahan menjadi tamsil, ibarat dan contoh
yang bisa kita jadikan pegangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sebagai kelanjutan dari pembicaraan kita tentang serial para nabi, maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan riwayat tentang Nabi Sulaiman alaihi salam dan Ratu Balqis. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam, yang Nabi Daud ini merupakan keturunan yang ke-12 dari Nabi Yakub. Pada diri Nabi Sulaiman bertemu kebesaran dunia dan kebesaran akhirat. Ya, beliau seorang raja, ya, beliau seorang rasul, ya, beliau seorang pemimpin agama, ya, juga beliau adalah seorang pemimpin negara. Alangkah idealnya memang jikalau ulama menjadi umaro, atau jikalau umaro adalah seorang ulama. Dengan posisinya sebagai ulama, maka nilai kepemimpinannya terpelihara dari segala macam bentuk penyelewengan. Dan dengan kedudukannya sebagai umaro, dia akan lebih efektif memberikan komando kepada rakyatnya untuk hidup melaksanakan perintah-perintah Allah. Tetapi oleh karena orang yang sekaligus jadi ulama dan umaro termasuk jenis makhluk langka, maka agama hanya akan memberikan pesan agar yang bernama ulama dan umaro saling bekerja sama untuk kemaslahatan dan kemanfaatan rakyat. Ulama adalah ulama, umaro adalah umaro. Jikalau keduanya bisa berjalan dan berdampingan dengan baik, rakyat akan jadi nikmat. Tapi kalau keduanya centang perenang, tentu rakyat akan jadi kiamat adanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa figur Nabi Sulaiman adalah figur yang bertumpu kebesaran dunia dan akhirat? Kita lihat dari sejarah bahwa Allah memberikan mukjizat kepada para rasulnya biasanya sesuai dengan kecenderungan umat yang dihadapi pada waktu itu. Umat yang dihadapi Nabi Musa alaihi salam adalah umat yang senang kepada kegagahan, suka kepada bentuk badan yang kuat. Oleh karenanya mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa berupa kekuatan baik tongkat maupun tenaganya. Sebaliknya, umat di zaman Nabi Isa alaihi salam cenderung berbangga dengan kemahirannya di bidang ilmu kedokteran dan ketabiban. Maka mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa adalah mukjizat yang bisa mengatasi semua itu, sehingga Nabi Isa dengan izin Allah bisa menyembuhkan orang yang kena penyakit kusta, belang, bahkan sampai bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecenderungan umat kepada kemampuan bersyair, sehingga ketika itu yang dihargai adalah ujung tombak dan ujung pena. Ujung tombak dalam arti pahlawan perang, dan ujung pena dalam arti seniman dan penyair. Maka di antara mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi adalah Al-Quranul Karim, yang keindahan gaya bahasanya tidak seorang penyair pun sanggup menandinginya. Di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, kebesaran dan kemegahan dunia
kekuatan dan kejayaan menjadi ukuran. Kita tahu bahwa Jalut yang dihadapi oleh Nabi Daud adalah seorang yang bertubuh besar dan gagah perkasa, yang dalam sejarah lebih kita kenal dengan nama Goliat misalnya. Maka tidak heran kalau mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa merupakan mukjizat yang bertumpu antara kebesaran dunia dan kebesaran akhirat, sebagai raja dan juga sebagai nabi. Tetapi yang patut menjadikan pelajaran buat kita terhadap seluruh kebesaran yang diberikan itu, Nabi Sulaiman berkata, "Haza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Semua ini, kekuasaan dan kebesaranku, kejayaan dan kekayaanku, adalah anugerah Tuhan untuk menguji diriku. Adakah aku menjadi bersyukur karenanya atau malah aku menjadi ingkar karenanya? Alangkah baiknya jikalau ucapan Nabi Sulaiman ini kita bisa resapi dan kita bisa terapkan dalam kehidupan ini. Seorang pedagang yang berhasil berkatalah seperti perkataan Nabi Sulaiman. Seorang pejabat dengan kedudukan tinggi berkatalah seperti perkataannya Nabi Sulaiman. Seorang ulama dengan posisi sebagai pemimpin yang non formal berkatalah seperti perkataan Nabi Sulaiman. Seluruhnya berkata, "Haza min fadli Rabbi." Seluruhnya ini adalah karunia Allah untuk menguji diriku, adakah aku bersyukur atau aku menjadi ingkar karenanya. Inilah sekelumit tentang kebesaran Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada usia 13 tahun, beliau sudah mewarisi kerajaan ayahnya Nabi Daud dengan meninggalnya Nabi Daud alaihi salam. Dan sejak itu keistimewaan Nabi Sulaiman alaihi salam sudah nampak dalam kehidupan. Beberapa keistimewaan bisa kita catat dari pribadi Nabi Sulaiman ini. Pertama, beliau cerdik, cerdas dan bijaksana, dan tentu saja harus begitu. Kalau Rasul goblok, mana ada umat yang mau ikut. Tetapi kecerdikan dan kecerdasan serta sifat bijaksana ini nampak dari beberapa kisah yang pernah dihadapinya. Pertama, di saat beliau berumur 11 tahun, ketika itu yang menjadi raja adalah ayahnya Nabi Daud, datang mengadu seorang petani bahwa sawah ladangnya, tanaman-tanaman yang ditanamnya habis dimakan oleh binatang ternak dari tetangga di sebelahnya. Maka ia mengajukan usul agar binatang ternak yang memakan tanam-tanamannya itu diberikan saja kepadanya. Nabi Daud meluluskan permintaan petani ini, tapi Nabi Sulaiman berkata, "Ayah, maafkan saya. Kalau boleh saya mengajukan usul, jangan seluruh binatang ternak gembala itu diberikan kepada petani. Akan lebih baik kalau binatang ternak yang memakan tanam-tanamannya itu diberikan kepada si petani selama 1 tahun. Apabila ia berkembang biak, beranak, hasil susunya seluruhnya selama 1 tahun itu boleh dimanfaatkan oleh petani tadi. Dengan demikian saya rasakan ini merupakan satu yang lebih adil ketimbang yang tadi itu." Keputusan Nabi Sulaiman ini diterima baik oleh ayahnya, oleh si petani, dan oleh si gembala tadi. Pada usia 11 tahun, ia sudah menunjukkan kecerdikan, kecerdasan, dan sifat yang bijaksana. Contoh yang kedua, ada 2 orang ibu yang pada saat akan bekerja di ladang, masing-masing meletakkan bayinya di satu tempat, lalu keduanya pun asik pergi bekerja. Sedang kedua ibu itu bekerja dengan asiknya, datanglah seekor serigala, menerkam salah seorang anak bayi tadi, dan kemudian dibawa. Tinggallah anak bayi seorang. Ketika kedua ibu tadi kembali ke tempat dia meletakkan anaknya, maka keduanya lalu berebut anak yang satu itu. Jadi kasus berebut bayi rupanya memang sudah ada dari dulunya. Yang satu berkata itu anaknya, yang lain mengaku itu pun juga anaknya. Akhirnya keduanya mengadu kepada Nabi Sulaiman. Masing-masing ngotot, tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya kata Nabi Sulaiman, "Kalau kamu berdua tidak ada yang mau mengalah, sudahlah begini saja. Berikan bayi itu kepada saya, akan saya belah 2 supaya adil.
masing-masing kamu bawa sarang sepotong. Ibu yang seorang berbinar matanya, kelihatannya gembira dengan keputusan itu. Saya setuju Nabi Sulaiman, ini keputusan yang sangat adil. Betul, belah dua saja bayi itu. Tapi ibu yang seorang malah berurai air matanya, membasahi pipinya. Ya Sulaiman, daripada Tuhan belah dua anak itu, biarlah berikan saja kepada ibu yang mengaku tadi itu. Tidak sampai hati saya melihat anak yang begini ini harus menjadi korban. Biarlah dia diasuh oleh ibu yang mengakuinya tadi, asal dia tetap hidup. Nabi Sulaiman tersenyum, lalu berkata kepada ibu yang berurai air mata tadi, ambillah anak ini bu, karena ia memang benar anak ibu. Sebab sekejam-kejamnya hati seorang ibu tidak akan sampai melihat anaknya dibelah dua. Adapun engkau ibu yang gembira, engkau sesungguhnya ibu yang kurang ajar. Cuma sekedar ngaku-ngaku, buktinya anak mau dibelah dua kamu setuju. Ibu macam apa kamu anak dibelah dua setuju? Akhirnya ibu yang satu itu menerima hukuman yang setimpal karena mengakui sesuatu yang bukan haknya. Di sini kita lihat kebijaksanaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Bukti yang ketiga, pada waktu beliau mengadakan jihad fi sabilillah, beliau mengadakan mobilisasi dana. Tidak cuma manusia, binatang seluruhnya ikut memberikan sumbangan. Ketika datang gajah, gajah nyumbang kerbau. Datang kerbau, kerbau nyumbang kambing. Datang kambing, kambing nyumbang ayam. Datang ayam nyumbang burung. Datang burung nyumbang balang. Datang balang nyumbang semut. Gajah yang nyumbang kerbau melihat balang nyumbang semut ketawa. Semut, balang, Nabi Sulaiman kamu berikan semut untuk apa kayak gitu kecilnya? Lihatin dong saya nyumbang kebo, kata gajah. Nabi Sulaiman tersenyum seraya bersabda, al-hadiyatu biqadril muhdi. Pemberian itu memang sesuai dengan kemampuan orang yang memberi. Kalau gajah nyumbang kerbau itu wajar saja. Gajah besar sumbangannya pun besar. Sebaliknya kalau balang nyumbang semut itu juga memang pantas. Balang kecil sumbangannya pun kecil. Yang tidak wajar kalau ada balang mau nyumbang kerbau, ada gajah nyumbang semut. Di sini kelihatan watak yang bijaksana dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini merupakan ciri keistimewaannya. Setiap rasul dibekali dengan sifat ini yang namanya sifat fatonah. Cerdik, cerdas, dan bijaksana. Yang ini memang merupakan mukjizat. Kecerdasan seorang rasul tidak merupakan hasil sekolahan, tapi merupakan bimbingan wahyu semata-mata, dan ini yang tidak bisa ditandingi oleh manusia. Jadi jangan lalu ngambil dalih Rasul aja nggak sekolah pinter, lalu ikut nggak sekolah, ya goblok terus. Itu khususiyat kok. Sifat yang namanya fatona itu merupakan bimbingan daripada wahyu. Adapun manusia, jikalau dia mau cerdik, jikalau dia mau cerdas, jikalau dia mau bijaksana, dia harus belajar. Ia lewat bangku sekolah, ia lewat teman bergaul, ia lewat bertanya kepada orang-orang pandai, atau autodidak dengan hidup banyak membaca dari kehidupan ini. Dengan demikian nilai kecerdikan, kecerdasan dan kebijaksanaannya akan bisa meningkat adanya. Ini keistimewaan pertama. Keistimewaan yang kedua, Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan oleh Allah sehingga bisa menguasai angin, jin, bahkan juga mengerti segala macam bahasa binatang. Menguasai angin, beliau bisa menundukkan angin ribut dan memerintahkannya angin itu. Dalam surah Al-Anbiya ayat 81 kita temukan, "Wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ilal ardi allati barakna fiha." Dan bagi Sulaiman, ia mampu menundukkan angin ribut yang bertiup menurut perintahnya ke permukaan bumi yang kami berkahi di dalamnya. Menguasai angin, barangkali istilah sekarangnya, memahami betul meteorologi. Itu sebabnya mukjizat hanya diberikan kepada Rasul. Orang yang jiwanya sudah stabil.
Coba kalau potongan kita diberikan keistimewaan bisa ngatur angin, Saban Sari main angin. Nggak boleh ada orang kita kesel sama orang, undang angin, hantam saja. Maka mukjizat semacam ini hanya diberikan kepada orang yang jiwanya sudah stabil. Ada satu cerita, namanya juga cerita, tapi kebenarannya mendekati. Seorang wali di tanah Jawa, sholat Jumat di Masjidil Haram di Mekah. Namanya wali kalau di Jawa kan pakai belangkon. Dia sembahyang di Masjidil Haram. Ini ada orang Arab usil, tumben ngelihat belangkon. Ini apa di tengah masjid? Dia tepak belangkon itu, miring di atas kepala. Begitu belangkonnya miring, tanah kayaknya ikut miring. Sehingga penduduk heran, ini apa tanah jadi miring begini? Lalu ada seorang wali juga yang alim dan mengerti, lihat-lihat di tengah Masjidil Haram ada belangkon miring di atas kepala. Oh, jangan-jangan ini sebabnya ini. Dia samperin, dia dandanin lagi tuh belangkon rata, tanah kelihatannya kayak rata lagi. Keistimewaan seperti ini pun hanya diberikan kepada orang yang jiwanya memang sudah stabil. Coba kayak kita diberikan keistimewaan kayak begitu, main belangkon melulu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, juga bisa menguasai jin, memerintahkan jin, dan juga mengerti segala macam bahasa binatang. Kita bisa lihat dalam surah As-Saba ayat 12 misalnya. Demikian juga tentang mengerti bahasa binatang. Pada satu hari Nabi Sulaiman dan bala tentaranya lewat di satu lembah. Lembah itu kebetulan lembah semut. Ketika mereka lewat di lembah itu, Raja Semut lihat dari kejauhan, dia pidato kepada rakyatnya para semut itu. Apa katanya? Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Jadi ini Raja Semut melihat Nabi Sulaiman datang bersama seluruh bala tentaranya, dia pidato kepada rakyatnya. Saudara-saudaraku rakyat Semut, di mana saja suara saya bisa didengar. Perhatian, perhatian. Ini Nabi Sulaiman mau lewat dengan seluruh bala tentaranya. Kamu semua supaya masuk ke dalam lubang kamu masing-masing. Sebab kalau kamu nggak masuk ke lubangmu masing-masing, akan diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Sedangkan mereka tidak tahu kalau kamu kena injak. Masuklah semut itu seluruhnya ke dalam lubangnya masing-masing. Nabi Sulaiman senyum. Fatabassama dhahikan min qawliha. Mendengar ucapan Raja Semut ini, Nabi Sulaiman tersenyum. Lalu berkata, apa katanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Satu pengakuan yang tulus yang jauh dari watak kesombongan. Mendengar Raja Semut berkata semacam itu, beliau senyum lalu berkata, wahai Allah, tetapkan kiranya hati saya ini untuk selalu bersyukur terhadap nikmat yang Engkau karuniakan kepada saya. Karena nikmat yang Engkau berikan kepadaku, saya mengerti bahasa binatang. Karena mengerti bahasa binatang, saya mengerti seruan Raja Semut itu. Tetapkan saya untuk selalu bersyukur ya Allah atas nikmat yang Engkau berikan ini, atas nikmat yang Engkau berikan kepada kedua orang tua saya. Dan tetapkan saya untuk selalu melakukan amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkan saya ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Satu pengakuan yang tulus, yang jauh dari sifat kesombongan. Mungkin kalau sombong yang lahir, begitu dengar Nabi Sulaiman bahwa semut ngomong begitu, beliau akan berkata, iya masuk ke buruan. Tapi kan tidak. Malah beliau perintahkan bala tentaranya, pasukan berhenti. Ada apa Nabi Sulaiman? Di depan kita ada kerajaan semut. Mereka lagi kocar-kacir masuk ke sarangnya masing-masing. Tunggu sampai mereka masuk dan kita bisa lewat dengan aman tanpa harus menginjak-injak mereka. Bala tentaranya di stop dan berhenti. Ternyata kebesarannya tidak menyebabkan ia
lalu memandang remeh sampai kepada makhluk yang bernama semut sekalipun, masih tetap dihargainya sebagai makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang perlu menjadi contoh kita semua. Sebab orang bilang kadang kacang sering lupa akan kulitnya. Kadang posisi kita yang tinggi menyebabkan kita lupa dari mana kita berasal. Kadang harta yang kita miliki menyebabkan kita lengah dari mana kita datang. Akhirnya yang timbul adalah sifat sombong dan angkuh. Ibarat kata orang, kacang lupa dengan lanjarannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini kebesaran dan keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Apa yang perlu kita jadikan tamsil dan ibarat dari kebesaran ini? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Keadilan sebagai umara yang berpadu dengan kebijaksanaan sebagai ulama. Satu hari seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, kalau pada satu saat ajal merenggut Tuhan berlalu meninggalkan kami sekalian, kita berpisah untuk selamanya ya Rasul. Dalam kondisi semacam itu, azahrul ardi khairun lana am batniha. Mana yang lebih baik ya Rasul buat kami kalau sudah ditinggalkan oleh Tuhan? Permukaan bumi atau perut bumi yang lebih baik?" Ini pertanyaan dengan bahasa kinayah. Permukaan bumi maksudnya hidup. Perut bumi maksudnya mati. Orang kalau sudah masuk ke perut bumi kan habis. "Ya Rasul, kalau engkau sudah tidak ada meninggalkan kami semua, mana yang lebih baik buat kami, hidup atau mati?" Bukan main pertanyaan ini. Di satu sisi menggambarkan cintanya sahabat kepada Nabi, sehingga kalau tidak bisa mati bersamaan, biarlah mati beriring saja. Di lain pihak juga mencerminkan bingungnya sahabat kalau sudah ditinggalkan oleh Rasul. Atas pertanyaan ini apa jawab Rasul? "Kamu enggak usah khawatir. Walaupun aku sudah tidak ada, kembali ke Hadratullah Azza wa Jalla, meninggalkan kamu semua, kamu tidak usah bingung. Dengan syarat, idza kana umara'ukum khiyarukum wa amrukum syura bainakum wa aghniyaukum askhiyaukum fa zahrul ardi khairul lakum min batniha." Kalau saja para umara, kalau saja pemimpin-pemimpin kamu adalah orang-orang yang terbaik di antara kamu, dan seluruh persoalan yang kamu hadapi dapat kamu musyawarahkan dengan baik, lalu orang-orang kaya di antaramu adalah orang-orang yang dermawan, ketika itu walaupun aku sudah tidak ada, hidup lebih baik daripada mati. Permukaan bumi lebih baik daripada perut bumi. Dengan catatan 3 tadi. Pemimpinmu orang yang terbaik di antara kamu. Segala persoalan kamu musyawarahkan. Dan orang kayamu orang dermawan. Walaupun aku tidak ada, hidup lebih baik daripada mati. Tapi sebaliknya kata Nabi, "Idza kana umara'ukum syirarukum." Kalau umarokmu, pemimpin-pemimpinmu adalah orang-orang yang terjahat di antara kamu. Wa amrukum ala nisaikum. Dan segala urusanmu sudah diatur oleh perempuan. Walaupun dia tidak naik di bidang eksekutif, tidak memegang kekuasaan, tapi kekuasaan bayangannya jauh lebih menentukan daripada kekuasaan yang sesungguhnya. Kalau perempuan sudah ikut campur mengaturmu, kemudian wa askhiyaukum bukhalaukum. Orang-orang kaya di antaramu adalah orang-orang yang bakhil bin pelit alias kikir. Maka ketika itu kata Nabi, fabatnul ardi khairul lakum min zahriha. Perut bumi lebih baik daripada permukaan bumi. Apa yang bisa diharapkan dari pemimpin yang zalim, perempuan yang sok kuasa, dan orang-orang kaya yang bakhil dan pelit? Dalam kondisi semacam itu, bertemulah kita dengan yang bernama kiamat. Dan kalau sudah kiamat semacam itu, kata Nabi, perut bumi lebih baik daripada permukaan bumi. Maka yang kita perlukan sekarang adalah
kerjasama antara ulama dengan umara. Ulama bukan umara, umara pun bukan ulama. Harus saling kerjasama dan jangan saling memperalat. Kerjasama menurut bidangnya masing-masing menjadi yang terbaik di bidangnya. Jangan sudah jadi kiai karena ingin berpartisipasi aktif lalu pindah jadi pemborong jembatan. Tidak sadar akan profesinya. Dan orang lalu tidak bisa berkata, apaan kiai mubalik bisanya cuma ngomong saja. Sekarang kan zaman pembangunan perlu karya nyata. Mana ada ustadz kiai mubalik bikin irigasi. Cuma pidato saja. Apa kemiskinan bisa diatasi dengan pidato? Ini juga orang tidak ngerti urusan. Wong Nabi saja ngajarin kok. Iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Yang kemudian diterjemahkan dalam manajemen modern. The right man on the right job. Bahwa persoalan harus diserahkan kepada orang yang memang ahlinya. Lah kalau kiai ngurus irigasi, apa nanti lurah mau ngajar fikih? Camatnya ngajar tafsir. Kacau jadinya. Makin ruwet jalur birokrasi, makin banyak orang meninggalkan profesi dan malah melaksanakan sesuatu yang bukan profesinya. Untuk memberesi keruwetan birokrasi termasuk diantaranya menanamkan kesadaran profesi yang menimbulkan kebanggaan dan kebanggaan yang membuahkan tanggung jawab terhadap profesi itu. Sebab orang kalau sudah bekerja menurut profesinya, walaupun tidak kaya tapi hidupnya tenang. Kenapa? Karena panggilan jiwanya. Seorang kiai yang diajak ngobek, walaupun objeknya gol puluhan juta, kaya belum tentu tenang, karena saya yakin bukan ke sana panggilan jiwanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah sebabnya kerjasama ulama membangun lingkungannya, ulama membangun manusianya, umara membangun lingkungannya, sehingga terciptalah wujud daripada pembangunan manusia seutuhnya, ya zahirnya, ya batinnya. Seluruh kita berpartisipasi, hanya bidangnya saja yang berbeda-beda. Jangan yang satu merasa lebih berjasa dari yang lain. Jangan yang satu merasa lebih penting dari yang lain. Seluruh kita penting, seluruh kita berjasa, cuma bidang kita saja yang berbeda-beda. Inilah bahasa Quran, kullun ya'mal ala syakilatih. Setiap orang bekerja menurut profesinya masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita kembali kepada riwayat Nabi Sulaiman alaihi salam. Satu hari ketika beliau sedang menginspeksi pasukan, berkumpullah pasukan beliau itu, ya tentara yang manusianya, ya pasukan jinnya, ya seluruh binatang-binatangnya berbaris. Beliau selaku inspektur upacara mengadakan inspeksi pasukan. Dari sekian pasukan-pasukan yang diperiksanya pada waktu itu, Nabi Sulaiman melihat tidak terdapat burung hudhud. Beliau bertanya-tanya, "Ma liya aral hudhuda am kana minal ghaibin?" Kemana burung hudhud? Orang lain pada kumpul, dia sendiri tidak ada. Awas kalau dia datang. Kalau dia tidak bisa memberikan alasan yang tepat kemana dia, akan saya berikan sanksi dan hukuman. Ini namanya pemimpin yang bertanggung jawab toh. Seorang pun dari yang dipimpinnya tidak ada, menjadi pertanyaan. Tidak lama kemudian datang burung hudhud. Begitu datang lalu memberikan laporan kepada Nabi Sulaiman. Kalau istilah sekarang, begitu dia sampai berdiri hormat, lapor, kata hudhud ini. Bagaimana hudhud? Maaf Tuan Raja, saya terlambat. Iya, kenapa terlambat? Patroli Tuan Raja.
Kemana saja kamu patroli, keliling. Lalu apa hasilnya? Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Saya baru patroli ke satu negara yang bernama Sabah, Tuan Raja. Sabah, saudara tahu Sabah? Di mana itu? Dekat ibu kota Yaman sekarang. Di sana Tuan Raja, kata Hudhud ini, wajadtu imra'atan tamlikuhum. Yang jadi raja perempuan. Kalau Tuan raja besar, Tuan orang laki. Ayah Tuan raja besar, Nabi Daud, laki. Ini mah model Tuan Raja. Orangnya rajanya raja besar tapi perempuan. Tumben saya melihat ada raja perempuan. Kerajaannya begitu besar. Begitu. Iya. Lalu dia jadi raja bagaimana? Dia mewarisi kerajaan ayahnya Sri Baginda Raja Sarahil. Ketika ayahnya wafat, dia naik. Walaha arsun azim. Singgasananya besar, bagus, antik Tuan Raja. Terus bagaimana lagi? Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Yang jadi pikiran saya Tuan Raja, dengan kekuasaan yang besar, mereka itu seluruhnya, seluruh bala tentaranya dan kaumnya, yasjuduna lisyamsi. Mereka menyembah matahari, bukan menyembah Allah. Mendengar ini Nabi Sulaiman tergerak hatinya. Waktu mendengar rajanya perempuan, kekuasaannya besar, belum tergerak. Tapi ketika sampai kepada yasjuduna lisyamsi, mereka sujud kepada matahari, di situ pribadi seorang rasulnya tergerak. Siapa nama ratu itu? Namanya Ratu Balkis Tuan Raja. Begini Hudhud, laporan kamu saya terima. Alasan kamu datang terlambat bisa dipertanggungjawabkan. Kamu tidak kena hukuman. Cuma begini saja Hudhud, karena kamu yang laporan, kamu yang tahu lokasi negaranya, kamu yang harus melaksanakan tugas ini. Apa Tuan Raja? Idhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim. Kamu berangkat lagi ke negeri Sabah, bawa surat saya, berikan kepada mereka. Thumma tawalla anhum. Kemudian kamu berpaling dari mereka, tapi jangan pulang. Fanzur maza yarji'un. Lihat apa reaksi mereka setelah menerima surat ini. Baik Tuan Raja, baik. Nabi Sulaiman menulis sepucuk surat kepada Ratu Balkis. Dan surat itu dibawa oleh burung Hudhud tadi. Terbanglah si burung Hudhud ini ke negeri Sabah, masuk ke istana Ratu Balkis, dan surat itu jatuh di kamar Ratu Balkis. Diambil surat tadi, kemudian dibaca. Apa isi suratnya? Innahu min Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Surat ini dari Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kamu merasa lebih tinggi dari aku. Datanglah kepadaku dan masuk ke dalam agama Islam. Suratnya singkat, padat, ultimatum. Jadi enggak pakai bahasa kembang, enggak pakai bahasa basi, langsung kepada isi. Surat ini dari Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kamu merasa lebih tinggi dari aku. Datanglah kepadaku dan masuklah ke dalam agama Islam. Ini yang disebut dakwah langsung tanpa pakai kembang. Saudara-saudara, menerima surat semacam ini, Ratu Balkis lalu ngumpulin para pembantu kerajaan, aparat pemerintah lah zaman sekarang. Termasuk menteri-menteri, dipanggil sidang darurat di istana Ratu Balkis, membahas datangnya surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Tuan-tuan para menteri, bagaimana Sri Ratu? Saya dapat surat
Dari mana? Dari Sulaiman. Katanya apa? Jangan kamu merasa lebih hebat dan lebih tinggi dariku. Datanglah kemari dan masuklah ke dalam agama Islam. Menurut pendapat tuan-tuan menteri, bagaimana surat ini? Apa kita penuhin permintaannya? Kita datang rame-rame masuk Islam? Oh, kata menteri, jangan dulu tuanku. Gengsi dong. Kita ini kan kerajaan besar. Tentara kita gagah. Masa mau menyerah tanpa syarat? Soal nanti kita kalah atau menang itu soal lain, Tuan Perdana Menteri, Tuan Ratu. Tapi bahwa kita punya harga diri itu harus kita tunjukkan lebih dulu. Jadi menurut Tuan Menteri bagaimana? Kami sih nunggu komando Tuan Putri saja. Artinya, kalau boleh, perang saja. Cuma mau duluin, takut dikira nyelongcong. Kami sih gimana komando Tuan Ratu saja. Tuan Komandokan berangkat, kami segera berangkat. Terserah Tuan Putri, kami seluruhnya loyal, taat dan setia menunggu titah dari Sri Paduka Ratu. Terima kasih para menteriku. Soal kesetiaanmu saya tidak meragukan. Tapi perang dimanapun selalu membawa kerugian. Kita menang rugi, tentu jatuh korban. Apalagi kalau kita kalah. Dan raja-raja yang mengalahkan negeri-negeri lain selalu membawa kehinaan kepada negeri yang dikalahkannya. Jadi bagaimana? Sekarang begini saja. Kita ambil jalan tengah. Lalu diplomasi dulu. Diplomasi macam apa Tuan Ratu? Kita kirim utusan kepada Nabi Sulaiman. Dari sana nanti kita lihat reaksinya. Saya memang selama ini sudah dengar siapa itu Nabi Sulaiman. Katanya orangnya masih muda, masih bujangan, bijaksana, kekuasaannya besar, tentaranya hebat. Cuma kan baru berita, kita cek. Jadi diplomasi macam apa Tuan Ratu? Kita kirim utusan kepada Raja Sulaiman. Kita bawakan hadiah-hadiahnya. Yang mahal-mahal, mewah-mewah, menarik. Pokoknya yang terbaik di negeri kita, berikan kepadanya. Lihat reaksinya. Kalau dia tergiur dengan hadiah itu, dia raja. Bukan nabi. Tapi kalau dia menolak hadiah itu, dia memang nabi. Dan apa reaksi kita nanti tergantung sikap Nabi Sulaiman. Aha, kalau begitu setujulah Ratu. Itu memang bijaksana. Diplomasi dulu. Iya, jangan datang-datang main perang aja loh. Perang sih gampang. Tapi ini kan ada meja perundingan. Sepanjang masih kita bisa menempuh jalan damai, damai saja dulu. Baik. Maka diaturlah satu barisan diplomasi untuk menuju Palestina, kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Rombongan terdiri dari 500 orang laki-laki dan 500 orang perempuan. Yang laki ganteng, yang perempuan cantik. Yang laki dikendarai dengan kuda-kuda pilihan dan yang perempuan dikendarai dengan keledai-keledai pilihan. Kuda dan keledai pun dihiasi begitu rupa. Pelanaknya yang terbagus dilapis dengan sutra. Sedangkan bawaan-bawaannya tidak lain daripada intan, berlian, mutiara, jamrud, yakut, kesturi yang dilapis dengan sutra tenun yang asli. Pendeknya hadiah yang serba wah. Dan rombongan ini dipimpin oleh seorang diplomat ulung dari negeri Sabah bernama Munzir bin Amru. Ini ahli diplomasi dari negeri Sabah. Dipesanlah oleh Ratu Balqis, kalau datang nanti kamu ke negeri Sulaiman, sikapmu harus begini, begini, dan segala macam. Ditatar dulu. Ini mau diplomasi tingkat tinggi. Baik, Sri Ratu. Nah, sudah mendengar perundingan ini, burung hudhud pulang ke negeri Nabi Sulaiman. Apel lagi, lapor Tuan Raja. Bagaimana hudhud? Sikapnya mereka akan mengutus utusan dengan membawa berbagai macam hadiah untuk datang ke negeri kita. Baik. Nabi Sulaiman kumpulkan tentaranya, terutama para jin.
Hei tentaraku, khususnya kalian para jin, akan datang rombongan tamu besar ke negeri kita. Maka mulai saat ini saya komandokan, kamu bangun satu istana yang megah, yang belum pernah ada dalam waktu yang relatif singkat. Dan lantai daripada istana itu harus dilapisi dengan kaca-kaca tebal yang bening, bawahnya diisi dengan air, diisi dengan ikan-ikan hias yang indah-indah. Baik Tuan Raja. Maka tentara Nabi Sulaiman, sejak manusia sampai binatang sampai jin, semuanya kerja bakti membangun istana yang megah. Sehingga sebelum rombongan kerajaan Sabah ini sampai, istana sudah selesai. Mereka masuk ke dalam istana Nabi Sulaiman. Begitu melihat lantainya gemerlapan air, masing-masing pada ngangkat kain. Takut kainnya basah. Waduh, ini istana kebanjiran begini. Kata Nabi Sulaiman, nggak usah diangkat kainnya, nggak usah. Ini dilapis kaca, cuma bawahnya memang kolam. Kolamnya berisi ikan. Oh, bengong aja pada melongo mulutnya. Saudara-saudara, jadi persis orang yang tinggal di puncak gunung datang ke tengah-tengah kota. Kan noraknya minta ampun. Apaan aja ditunjuk. Apaan aja dilihat, apaan aja ditunjuk. Ini ya, itu ya, wah. Wah, sudah semuanya serba wah. Jadi kalau istilah singkat diplomasinya, mereka sudah kalah mental. Dan itu sudah kemenangan pertama dari Nabi Sulaiman. Sudah shock. Mereka merasa negeri Sabah kaya, luar biasa, hebat. Begitu datang ke negeri Sulaiman, mereka jadi orang norak kayaknya. Sudah kumpul, selamat datang tuan-tuan ke negeri kami. Ada pesan apa? Majulah Munzir bin Amru. Tuan Sulaiman, bagaimana? Kami diutus oleh Sri Baginda Ratu Balqis untuk menyampaikan hadiah-hadiah yang kami bawa ini. Intan, berlian, yakut, jamrud, kesturi, dan barang-barang mahal lainnya. Mudah-mudahan Tuhan bisa menerima dengan senang hati. Nabi Sulaiman tersenyum. Lalu beliau berkata, "Atumiddunani bimalin, fama atani Allahu khairun mimma atakum." Kamu mau memberikan saya seluruh hadiah-hadiah permata intan ini? Padahal apa yang telah diberikan Allah kepada saya jauh lebih baik dari apa yang telah diberikannya kepadamu. Kamu merasa bahwa saya kekurangan semua ini? Ketahuilah tuan-tuan, saya punya lebih banyak dari apa yang tuan-tuan berikan sekarang ini. Irja' ilaihim, bawa pulang kembali seluruh hadiah ini. Sampaikan salam saya kepada ratumu, Ratu Balqis. Falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Kalau mereka tetap tidak mau datang menyatakan keislaman, kami yang akan datang ke sana dengan seluruh bala tentara kami yang mereka pasti tidak akan sanggup menghadapinya. Saudara bisa baca dalam surah An-Naml ayat 36. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau orang sudah silau dengan yang namanya upeti, hadiah, harta, secara mental dia sudah jatuh. Andai kata ketika itu Nabi Sulaiman menerima seluruh hadiah tadi, maka misi kerasulannya tidak akan jalan. Wibawanya hancur, dan dia tidak akan sanggup lagi mendakwahkan Ratu Balqis untuk masuk ke dalam agama Islam. Dia akan jadi cemoohan di negeri Sabah. Sulaiman ngomong aja dikasih hadiah telap. Nah, ternyata ada yang lebih mahal dari harta.
Ada yang lebih mahal dari intan dan mutiara. Ada yang lebih mahal dari pangkat dan kedudukan. Apa dia? Harga diri. Dan itu yang langka sekarang ini. Lebih baik jalan kaki tapi kita bebas mendongakkan kepala kemanapun kita mau, daripada naik mobil empuk tapi mata nunduk saja nggak berani lihat ke atas. Kehilangan harga diri. Ulama yang kehilangan harga diri akan menyelewengkan ayat. Pejabat yang kehilangan harga diri akan melakukan segala macam penyelewengan dan lain sebagainya. Harga diri sesuatu yang mahal. Terutama di kota-kota besar, kota-kota yang menyandang gelar metropolitan, biasanya harga diri ini sudah tidak dihiraukan orang lagi. Cuma untuk uang yang relatif kecil, cuma untuk kedudukan yang temporer, orang tidak segan-segan mengorbankan sesuatu yang paling mahal yang bernama harga diri. Akhirnya suap merajalela, sogok menjadi-jadi, semir pun menjamur. Bahkan malah kadang-kadang jadi target. Sehingga ada pernah berita jabatan wakil gubernur katanya dikomersilkan. Siapa yang bisa memberikan sekian puluh juta dia akan naik. Ini kalau sudah begini, ya salam. Orang itu kalau memperoleh satu jabatan karena mengeluarkan banyak uang, percayalah saudara, begitu dia naik ke jabatan itu, langkah pertama yang dia lakukan, bagaimana supaya uangnya bisa kembali. Bukan bagaimana bekerja sebaik-baiknya. Bukan bagaimana mensejahterakan rakyat sebaik-baiknya. Karena dia merasa naik jabatan banyak mengeluarkan uang, setelah dia naik, gimana supaya pulang modal dulu. Lebihnya kalau ada, baru bekerja buat rakyat, itu pun kalau nggak keburu pensiun. Kadang-kadang malah lebih celaka lagi kalau sudah mau pensiun baru bikin pemutihan. Wah, saya baru rajin iktikaf di masjid, pergi haji. Kenapa? Udah pensiun. Tapi waktu masih aktif, tanda tangan masih laku, nota masih dihargai, kata beliau masih berwibawa, lupa berbuat untuk hari depan dirinya sendiri, yaitu akhiratnya. Konon lagi untuk umat dan agamanya. Jadi untuk mengabdi, berbuat baik kepada umat, berkhidmat kepada agama, iktikaf di masjid, tuan-tuan, tak usahlah nunggu sampai pensiun. Manfaatkan posisi yang tuan-tuan punya sekarang ini untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Itu pun masih bersyukur, masih bisa mengadakan pemutihan daripada tidak sama sekali. Cuma alangkah akan lebih efektifnya lagi kalau itu diawali pada saat kita masih mempunyai posisi kunci. Ini reaksi Sulaiman, saudara-saudara. Diberikan hadiah yang mahal, atumidunani bimalin. Kamu mau nyogok saya dengan hadiah ini? Yang diberikan Allah lebih hebat dari yang kau bawa sekarang ini. Apa yang saya cari? Oleh Allah saya telah diberikan sesuatu yang lebih besar dari yang kau bawa. Sudah, bawa pulang saja. Sampaikan salam kepada Rasul. Kalau dia tetap ngotot tidak mau kemari, saya yang akan datang ke sana dengan seluruh bala tentara yang saya yakin sampean akan kewalahan ngadepinnya. Pulang, sampaikan salam saya, bawa seluruh hartamu. Diplomasi tahap pertama menang total. Utusan Raja Sabah sudah kalah mental, kalah juga fisik. Pulanglah mereka dengan membawa kembali seluruh hadiah yang mereka ingin sampaikan tadi. Bisa dibayangkan mentalnya, ya. Sama juga kita sudah punya niat ingin menyogok seseorang, tahu-tahu yang mau disogok nggak nerima, pulang kayaknya muka kan belipat. Sulit ketemu orang. Jadi perasaan kita orang pada ngetawain aja. Padahal orang mah nggak tahu persoalannya. Itu sikap mental sendiri itu. Jadi memang saudara-saudara ini berkaitan. Walaupun yang mau nyogok banyak, kalau yang disogok nggak mau, nggak jadi. Walaupun ada yang minta disogok, kalau yang mau nyogok nggak ada, juga nggak dites. Nah ini nyetel, yang mau nyogok banyak, yang disogok pun ada. Jadilah perbuatan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai mereka di kerajaan Sabah, mereka ceritakan itu, Ratu Balkis bengong.
Ternyata yang saya dengar selama ini memang benar rupanya. Sulaiman bukan cuma raja, tapi juga rasul. Bukan cuma pemimpin negara, tapi juga pemimpin agama. Lalu bagaimana jadi ratu? Biar saya pikir-pikir dulu. Pikir. Bagaimana ya? Sudahlah, begini saja. Kita sekarang berangkat ke negeri Nabi Sulaiman. Saya yang akan langsung memimpin rombongan. Ada dua tujuan Ratu Balqis sebenarnya. Tujuan pertama ingin melihat dengan mata kepala sendiri kebesaran Sulaiman yang selama ini dia cuma dengar beritanya saja. Yang kedua, ada udang di balik batu. Kalau setelah Nabi Sulaiman nanti melihat kecantikan Ratu Balqis ini, dia bisa fly. Nah, istilah anak sekarang, dia bisa fly. Nah, siapa tahu kan, karena kecantikannya Nabi Sulaiman lalu jatuh hati dan Dewi Amor pun bicara. Nanti bila mata bertemu mata, bibir ikut senyum, hati berdetak. Maka terjadilah magnet-magnet saling bersentuhan, percintaan tingkat tinggi. Kan lumayan dapat suami, dapat pacar seorang raja besar. Jadi dengan harapan ini berangkatlah Ratu Balqis ke negeri Nabi Sulaiman. Hud lapor lagi. Lapor. Gimana Hud? Ini Ratu Balqis yang mimpin sekarang. Baik, kita siap-siap. Begini saja, kata Nabi Sulaiman. Siapa yang bisa bawa singgasana Ratu Balqis ke sini? Jin Ifrit tampil. Saya. Berapa lama kamu perlukan untuk membawa singgasana Ratu Balqis kemari? Sebelum Tuan bangun dari tempat duduk, itu singgasana sudah bisa sampai kemari, Tuan Raja. Bagus. Ada yang bisa lebih cepat? Saya, kata seorang ulama. Berapa lama? Sebelum Tuan kedip. Asal Tuan kedip, Tuan melek lagi, singgasana sudah sampai di sini. Baik, kerjakan. Dalam waktu sekejap itu singgasana Ratu Balqis sudah sampai di istana Nabi Sulaiman. Pasang di sini, biar dia dudukin nanti, rubah sedikit biar dia nggak kenali. Dirombak sedemikian rupa. Masuk Ratu Balqis ke istana Nabi Sulaiman. Terjadilah kemudian di perundingan semacam tingkah tinggi antara raja dengan raja. Bagaimana Tuan Ratu Balqis? Iya, Tuan Sulaiman. Iya, bagaimana? Saya kagum dengan kebesaran Tuan. Bukan kebesaran saya. Seluruhnya ini adalah karunia Allah kepada saya. Saya dengar Tuan menyembah matahari. Padahal matahari tidak pernah memberikan apa yang Tuan kehendaki. Matahari tidak pernah menciptakan Tuan. Adalah lebih baik Tuan menyembah yang menciptakan matahari daripada menyembah matahari itu sendiri. Nabi Sulaiman, bagaimana kalau kita mengadakan sambil berunding, sambil lobbying istilah sekarang. Baik, lobbying pun jadi. Berjalanlah meninjau seluruh pelosok istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Seperti halnya bala tentaranya, Ratu Balqis juga sampai di lantai kaca, angkat kain. Kata Nabi Sulaiman, jangan diangkat tuh kain. Ini bukan air, istana kaca. Bukan main kebesaran kamu. Melihat begitu kebesaran Nabi Sulaiman, Ratu Balqis yang niatnya sementara mau melontarkan diplomasi asmara, lupa. Lalu apa katanya? Rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Allah, selama ini saya benar-benar telah zalim kepada diri saya. Begitu banyak nikmat yang Engkau berikan kepada saya. Saya jadi ratu dengan kekuasaan yang besar, mewarisi kebesaran ayah, dengan kerajaan dan bala tentara yang gagah perkasa. Bukan saya bersyukur kepadamu, malah saya menyembah matahari. Inni zalamtu nafsi. Sungguh saya telah zalim kepada diri saya. Maka mulai sejak saat ini, aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Mulai sejak saat ini ya Allah, saya nyatakan diri, saya masuk Islam, bertuhankan Allah Rabbul Alamin. Saya tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Masuk Islam sebelum
diplomasi asmaranya melayang, saudara-saudara. Sudah masuk Islam? Sudah. Nah, Ratu Balkis sekarang bagaimana? Ya Nabi Sulaiman, kalau saya masuk Islam, apakah kerajaan saya akan tunduk dan diatur oleh kerajaan Tuhan? Tidak. Kamu persilakan pulang ke kerajaanmu. Atur negerimu menurut cara yang kamu mau, asal sesuai dengan perintah Allah. Saya bukan penjajah. Saya cuma mengajak kamu ke dalam Islam. Saya tidak ingin meluaskan wilayah saya. Asal kamu sudah masuk Islam, tugas sudah saya jalankan. Perkara kerajaanmu, kau pulang, kau atur dan kau tetap jadi raja. Jangan merasa kalau sudah masuk Islam lalu kerajaanmu saya caplok. Islam bukan penjajah, Ratu Balkis. Baiklah Nabi Sulaiman, saya tahu. Tapi untuk melanggengkan kerjasama antara kerajaan Sabak dengan kerajaan Tuhan, caranya bagaimana? Mulai ngojok-ngojok. Dia nggak bilang lu demen aja deh sama gue. Enggak. Cuma untuk jangka panjangnya Sulaiman, supaya kita tetap bisa kerjasama, caranya bagaimana? Ya supaya kerajaan berumur panjang, kau harus punya keturunan, kata Nabi Sulaiman. Itu kan berarti saya harus nikah. Memang. Tapi saya ratu. Suami saya kan paling kurang juga harus maharaja, sah. Ya sebenarnya sih cuma dia nggak bilang aja. Di kerajaan gue nggak ada yang setimpal, gue maunya sama elo. Itu kalau bahasa kita, cuma ini kan bahasa perempuan. Perempuan kan paling pintar nahan perasaan. Nggak kayak orang laki. Orang laki kalau lagi mabuk cinta teler. Sama siapa aja dia cerita. Gue kan lagi demen sama Tiano. Lain sama perempuan, dia paling bisa jaga perasaan. Saya kalau begitu, saya harus kawin dengan maharaja. Ya kamu tinggal pilih saja, kata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, ini Perdana Menteri kalau udah pada mesem-mesem, udah paham ke arah mana maksudnya. Bagaimana kalau kita kukuhkan saja dua kerajaan ini, Nabi Sulaiman? Saya pun setuju kalau itu kamu mau punya mau. Wah, ini Perdana Menteri takbir semua. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Sampai akhirnya Nabi Sulaiman pun menikah dengan Ratu Balkis. Bergabunglah dua kerajaan besar itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian setelah bertahun Nabi Sulaiman wafat. Tidak seorang pun tahu karena beliau wafat sedang pegangan tongkat. Ketika tongkat dimakanin rayap, rapuh, baru beliau jatuh. Orang tahu kalau Nabi Sulaiman sudah wafat. Menurut riwayat beliau wafat itu sedang sholat. Karena sholat Nabi Sulaiman cuma diri saja. Tidak pakai ruku dan sujud. Menurut riwayat lain beliau sedang memandori jin dan tentaranya yang sedang kerja. Begitulah wafat beliau. Kita bisa baca dalam surah Saba ayat ke-14. Setelah beliau wafat, Palestina diserbu oleh Raja Bukhtanasor atau Raja Nebukadnezar. Seluruh kebesaran Sulaiman di bumi hanguskan, istananya dihancurkan, intan permata dan kekayaan beliau dirampok, dan tinggallah kebesaran Sulaiman cuma legenda saja yang kita kenal dengan istilah Haikal Sulaiman. Legenda, riwayat-riwayat yang sampai sekarang ini masih bisa kita telusuri kebenarannya. Saudara-saudara, inilah pertemuan yang singkat ini. Walaupun serba singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dengan kesimpulan, seluruh anugerah yang ada pada kita hakikatnya karunia Allah. Marilah kita menjadi orang yang pandai bersyukur atas anugerah itu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.